Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Fisika, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu, bahagia, dan semangat dalam belajar. Nah, di sini saya Tri akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang lensa cekung. Apa aja yang akan kita pelajari ya? Yang pertama, pengertian lensa cekung. Kedua, bagaimana sih jalannya sinar di lensa cekung ini dalam mengalami pembiasan. Ketiga, sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Dan yang keempat, penerapan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai. Teman-teman, lensa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung bentuknya seperti mangkuk atau bulan sabit, yang dimana di bagian tengah dalam dia lebih tipis dan di bagian pinggirnya dia lebih tebal. Karena bentuknya ini, lensa cekung dinamakan juga lensa divergen, yang artinya lensa ini dapat menyebarkan sinar cahaya yang datang padanya. Selanjutnya, bagaimana sih jalannya cahaya pada lensa cekung? Kalau kita arahkan sinar sejajar ke lensa cekung, sinar itu akan dibelokkan menjauhi sumbu utama. Tapi kalau diperpanjang ke belakang, semua sinar itu tampak bertemu di satu titik. Titik itulah yang disebut sebagai titik fokus maya. Kenapa sih disebut maya? Karena sinar-sinar itu tidak benar-benar bertemu, hanya terlihat seolah-olah bertemu jika diperpanjang ke belakang. Baik Sobat Fisika, kita masuk ke sifat-sifat bayangan lensa cekung. Ketika sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung, bayangan yang terbentuk punya sifat-sifat khusus, yaitu maya, tidak bisa ditangkap oleh layar karena terbentuk dari perpanjangan sinar. Kedua, tegak, bayangannya tidak terbalik. Ketiga, diperkecil, ukurannya lebih kecil daripada benda aslinya. Dan ini berlaku untuk semua posisi benda di depan lensa cekung. Kemudian, penerapan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari. Pasti teman-teman sering melihat lensa cekung tanpa disadari. Contoh penggunaannya yaitu pada kacamata untuk rabun jauh atau miopi. Lensa cekung membantu memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di retina, seperti kacamata yang saya gunakan. Kedua, peephole di pintu rumah, agar kita bisa melihat dengan sudut pandang lebih luas. Yang ketiga, alat optik seperti teropong bintang sederhana. Lensa cekung memang lensa kecil, tetapi fungsinya sangat luar biasa ya teman-teman. Berikut merupakan persamaan untuk mencari titik fokus lensa cekung, di mana 1/f. F adalah jarak fokus, yaitu jarak dari titik pusat optik lensa ke titik fokus F. Untuk lensa cembung atau konvergen, nilai F-nya bernilai positif, sedangkan untuk lensa cekung atau divergen, nilai F-nya bernilai negatif. 1/s. S adalah jarak benda terhadap lensa yang diukur dari pusat optik ke posisi benda. Jika benda berada di depan lensa atau sisi datang cahaya, maka S bernilai positif. Sedangkan jika benda di belakang lensa atau jarang terjadi ya teman-teman, maka S bernilai negatif. Kemudian 1/S aksen, di mana S aksen merupakan jarak bayangan terhadap lensa dari pusat optik ke posisi bayangan yang terbentuk. Jika bayangan terbentuk di belakang lensa atau nyata, maka S aksen positif. Jika bayangan terbentuk di depan lensa atau maya, maka S aksen bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal ya teman-teman. Sebuah benda setinggi 3 cm diletakkan 12 cm di depan lensa cekung yang memiliki panjang fokus negatif 8 cm. Tentukan letak dan sifat bayangannya. Gunakan rumus yang tadi ya teman-teman. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Diketahui F-nya itu min 8 cm, itu panjang fokusnya, dan jarak bendanya itu S sama dengan 12 cm. Kita masukkan ke dalam persamaan. 1/-8 sama dengan 1/12 ditambah 1/s aksen, sehingga 1/s aksen didapat 1/-8 dikurangi 1/12, dan hasilnya adalah 4,8 cm. Berarti bayangan terbentuk 4,8 cm di depan lensa dan sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Halo Sobat Fisika, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang lensa cekung secara menyeluruh. Tadi mulai dari pengertian, jalannya sinar, sifat-sifat yang terbentuk, hingga ke penerapan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Fisika.